Kembali dengan saya Ibu Hasna. Kita bikin cemilan murah meriah, rasanya enak dengan bahan-bahan sederhana yuk. Kulitnya renyah, isiannya lembut, gurih, ada pedas-pedasnya, mantep banget pokoknya. Pastel isi kentang sayur ini cocok banget untuk bekal ke sekolah, isian snack box ataupun sajian ketika ada acara keluarga ataupun arisan. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita ke proses pembuatannya. Yang pertama, siapkan 250 gram kentang, kupas kemudian potong-potong kotak seperti ini, lanjut kukus hingga empuk. Nah, ini kentangnya sudah empuk, kemudian angkat. Lanjut panas-panas kita haluskan kentang, saya pakai ulekan saja. Kentangnya sudah halus, kita sisihkan dulu. Lanjut kita buat tumisannya. Tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang halus. Aduk-aduk sebentar. Lanjut masukkan cabai merah keriting yang sudah diiris-iris. Aduk-aduk lagi biar tidak gosong. Lalu tambahkan bakso yang sudah dipotong kotak-kotak, wortel yang dipotong kotak-kotak juga. Aduk-aduk kembali. Lanjut kita kasih bumbu. Masukkan garam, gula pasir, kaldu ayam, lada bubuk. Aduk-aduk kembali biar bumbunya tercampur rata ya. Nah, setelah wortelnya sudah empuk, tambahkan irisan daun bawang. Kemudian aduk-aduk kembali dan tinggal dimasak sebentar saja. Tumisannya ini sudah matang. Nah, ini tumisannya sudah matang, bisa diangkat. Lanjut masukkan tumisan ke kentang yang sudah dihaluskan tadi. Lalu kita aduk biar tumisan dan kentangnya tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata, kita sisihkan dulu. Lanjut kita buat adonan kulitnya. Siapkan 150 gram tepung terigu, tambahkan 50 gram margarin cair. Ini margarinnya sudah dingin ya teman-teman. Kuning telur 1 butir. Kemudian ini aduk-aduk dulu pakai spatula. Nah, ini sudah berbulir berpasir seperti ini. Ini mau saya uleni pakai tangan. Lalu tambahkan 60 ml air es. Uleni kembali. Nah, setelah adonannya sudah seperti ini, tidak perlu sampai kalis. Ini kita diamkan dulu kurang lebih selama 20 menit sambil ditutup serbet. Lalu sisihkan dulu, kemudian sambil menunggu adonannya selama 20 menit, kita bisa bentuk isiannya bulat memanjang seperti ini. Ini panjangnya kurang lebih sekitar 3 cm ya teman-teman, atau bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman juga. Nah, ini isiannya sudah selesai dibentuk. Lanjut kita bikin adonan kulitnya. Ini adonannya tadi sudah 20 menit dan adonannya sudah lentur. Lanjut ini adonannya mau saya bagi-bagi seperti ini. Ini tidak saya timbang ya teman-teman karena juga buat dimakan sendiri. Nah, sambil menunggu dipipihkan adonan kulitnya, ditutup pakai serbet biar tidak kering. Ambil satu adonan bahan kulit tadi, kemudian pipih-pipihkan biar mudah kita menipiskannya. Kemudian kita tipiskan setipis mungkin. Nah, seperti di video. Nah, ini adonannya sudah tipis. Lanjut saya kasih isiannya, kemudian lipat seperti di video. Mudah banget ya teman-teman. Teman-teman pastinya bisa. Nah, hasilnya seperti ini. Lanjut lakukan hingga adonannya habis ya. Nah, ini pastel isi kentang sayurnya sudah selesai dibentuk dan dikasih isian. Dan tinggal digoreng.
Masukkan ke dalam minyak panas, tapi gunakan api kecil saja ya teman-teman. Yang penting minyaknya sudah panas, biar kulitnya tidak cepat gosong. Dan diisinya secukupnya saja, jangan terlalu penuh ya. Setelah bagian bawahnya sudah kokoh, bisa dibalik-balik biar matangnya merata. Dan tetap gunakan api kecil, biar bisa matang sampai ke dalam. Nah, setelah warnanya sudah kuning keemasan, bisa langsung saja diangkat lalu tiriskan. Nah, ini dia pastel isi kentang sarinya sudah matang dan siap dinikmati. Kulitnya renyah, isiannya lembut, rasanya enak, gurih-gurih, ada pedas-pedasnya, mantep banget pokoknya. Apalagi dinikmati pas lagi panas-panas seperti ini. Enak banget dan pastinya bikin ketagihan, gak bakalan cukup makan satu. Terima kasih sudah menonton, semoga resep kali ini bermanfaat. Dan yuk teman-teman segera cobain resepnya di rumah. Kali ini saya mau bikin olahan dari tahu dan kulit pangsit yang rasanya dijamin enak banget dan bikin nagih. Makannya dicocol pakai sambal kayak gini, rasanya manis, pedas, gurih. Nah teman-teman yang penasaran gimana cara buatnya, yuk tonton videonya hingga selesai ya. Yang pertama kita bikin sambal cocolannya dulu. Di sini saya pakai 3 buah cabai merah besar, 7 buah cabai rawit merah, kemudian 3 siung bawang putih. Nah lanjut ini kita blender kasar saja ya teman-teman. Nah ini sudah selesai di blender, kemudian tumis, gunakan minyak sedikit saja. Nah ini kita tumis sampai percaduannya ini agak layu ya teman-teman, jadi baunya tidak menyengat. Nah ini cabenya sudah layu, tambahkan 200 ml air. Lanjut kasih 1 sendok teh garam, kemudian 4 sendok makan gula pasir, kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk. Nah ini kita masak sambil kita aduk-aduk terus. Nah ini sudah mulai mendidih, tambahkan 2 sendok makan saus tomat, kemudian 1 sendok makan cuka. Lanjut aduk-aduk kembali sampai mendidih. Nah ini sambalnya sudah mendidih, kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan air biar sambal cocolannya nanti agak kental ya. Nah kemudian ini dimasak sampai mendidih lagi. Nah ini sambal cocolannya sudah matang ya teman-teman, siap diangkat dan ditaruh di mangkok. Nah kita sisihkan dulu si sambal cocolannya ini. Lanjut kita buat adonan isiannya. Siapkan 300 gram tahu putih. Ini tahu putihnya kita haluskan manual saja seperti ini. Nah ini tahunya sudah halus ya teman-teman, nggak perlu terlalu halus-halus banget, agak kasar-kasar dikit kayak gini tambah enak. Kemudian tambahkan 4 buah bakso yang dipotong kecil-kecil, 1 buah wortel yang diserut halus, 1 batang daun bawang potong kecil-kecil, kemudian 1 sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan kaldu jamur, dan 1 sendok makan bawang putih bubuk, 1 sendok teh lada putih bubuk, serta 1 sendok makan saus tiram. Lanjut ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan 7 sendok makan tepung tapioka. Aduk-aduk kembali. Dan terakhir tambahkan 1 butir telur ayam. Aduk-aduk lagi hingga telurnya tercampur rata ya. Nah ini adonan tahunya sudah selesai dibuat. Lanjut siapkan kulit pangsit. Ini saya gunakan kulit pangsit yang ukuran kecil. Kemudian kita isi dengan adonan tahu tadi. Di sini saya mengisinya kurang lebih sekitar 1 sendok makan. Kemudian tinggal kita gulung. Nah seperti ini, simple banget kan, mudah, teman-teman pasti bisa. Lanjut lakukan seperti tadi hingga selesai.
Nah, ini sudah selesai ya. Satu resep tadi menghasilkan kurang lebih sekitar 20 biji tahu pangsit. Kemudian siapkan kukusan. Olesi kukusan dengan minyak hingga merata, biar nanti pas dikukus, tahu pangsitnya tidak lengket. Kemudian tata sambil sedikit diberi jarak, biar nanti kalau sudah matang tidak saling menempel ya. Nah, lanjut ini kita kukus. Airnya pastikan sudah mendidih. Tutup dan kukus selama kurang lebih 15 menit, gunakan api kecil saja. Nah, ini sudah 15 menit, tahu pangsit kukusnya sudah matang ya, dan siap diangkat. Ini dia tahu pangsit kukusnya sudah matang, siap dinikmati dengan sambal cocolannya tadi. Dari tampilannya kelihatan sangat menarik sekali, apalagi rasanya. Kita cobain, kita cocol sambelnya. Bismillah. Ini beneran enak banget, teman-teman harus cobain. Rasanya gurih, manis, asam, pedas dari sambelnya, perpaduan yang sangat pas sekali. Jadi teman-teman harus cobain ya, apalagi cara bikinnya gampang banget dan bahan-bahannya sangat mudah banget didapat. Bisa juga di frozen, masukkan ke wadah tertutup seperti ini, masukkan ke kulkas ketika sudah dingin. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.